yaitu jemaat Laodikia. Saudara, kalau kita membaca peristiwa atau kisah atau perjalanan kehidupan jemaat Laodikia, jemaat Laodikia ini adalah satu jemaat yang terakhir disapa oleh Yohanes dan tidak ada satu pujian pun yang ditujukan kepada jemaat ini. Pagi ini kita akan melihat bersama-sama saudara, Laodikia terkenal dengan kota yang masyhur, terkenal dengan kekayaannya yang melimpah. Bahkan dikatakan saudara kalau kita melihat sejarah gereja, bagaimana kota ini, Laodikia ini kota yang sangat kaya, yang sangat makmur. Ketika ada gempa melanda kota ini, saudara, kota ini tidak membutuhkan bantuan. Walaupun ditawarkan saudara-saudara untuk bantuan membangun kembali kota mereka dari pemerintah Romawi, tetapi Laodikia mengatakan tidak, cukup, sudah cukup. Bahkan bukan hanya cukup, tetapi kota ini juga mampu menolong kota-kota lain untuk membangun kota-kota lain seperti yang barusan kita pelajari minggu lalu, Philadelphia, ada dukungan juga untuk kota tersebut. Saudara, mari kita sama-sama melihat Laodikia merupakan pusat ekonomi dikatakan. Jadi uang banyak perputarannya di sana, ekonomi sangat bagus. Bahkan dikatakan kota ini memiliki penghasilan yang sangat besar khususnya karpet. Karpetnya sangat terkenal dan juga mereka karena tempat mereka boleh dikatakan sangat subur, sehingga kambing, domba bisa hidup dengan baik. Sehingga saudara-saudara, kota ini menghasilkan wol yang sangat terkenal. Orang memakai pakaian-pakaian mewah di tempat ini saudara, karena keadaan kota ini sangat maju. Boleh bantu saya Heri kembali dari awal ya. Kota ini sangat maju, penghasilannya wol hitam dan sangat terkenal. Bahkan di zaman itu saudara, pakaian-pakaian mewah keluar dari kota ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu, di situ juga ada rumah sakit yang terkenal, penghasil obat-obatan yang sangat bagus. Khususnya yang sangat terkenal adalah salep mata dan bisa menyembuhkan. Di zaman itu sangat-sangat terkenal, memiliki salep mata yang sangat terkenal untuk kesembuhan. Nah saudara, siapa Kristus yang diperkenalkan kepada jemaat Laodikia saudara? Mari kita melihat Wahyu, di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, di sini kita dapat melihat saudara-saudara, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dan amin, saksi yang setia dan benar. Jadi di sini firman Tuhan saudara memberitahukan kepada kita, amin itu artinya benar. Memang demikian. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat Laodikia, aku Allah yang benar. Kemudian yang berikutnya saudara dikatakan begini. Di dalam bagian berikutnya, dan tuliskanlah kepada mereka, kemudian saksi yang setia. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya, dia adalah Allah yang benar, saksi yang setia dan benar. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tersirat di dalam ayat ini saudara-saudara bahwa jemaat Laodikia, jemaat yang kaya, jemaat yang makmur. Kalau kita membaca, cari tahu di sejarah gereja, katakan bahwa jemaat Laodikia ini mereka hidupnya berpoya-poya saudara. Sangat duniawi. Karena mereka bisa membeli apapun yang mereka mau, mereka memuaskan diri mereka untuk kesenangan mereka, sehingga saudara-saudara mereka itu gagal menjadi saksi Kristus. Jadi tersirat di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang awal dan yang akhir, Allah yang benar, Allah yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menegur mereka karena mereka tidak menjadi saksi yang benar dan setia, walaupun orang Kristen,
Walaupun hidup di dalam gereja, walaupun mungkin mereka saudara-saudara mengikuti kegiatan apa yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka, tetapi mereka ditegur karena mereka tidak menjadi saksi yang benar. Mereka tidak amin, mereka tidak mengerti Allah. Kemudian mereka tidak jadi saksi yang benar dan mereka tidak setia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka tidak memberitakan kebenaran, tetapi mereka membanggakan kekayaan mereka. Saudara, mari kita melihat bersama-sama ini kelemahan jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian ini, jemaat Laodikia ini jemaat yang suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, atau saudara-saudara, aku akan memuntahkan mereka. Apakah mereka mengerti, saudara-saudara? Jemaat ini apakah mereka mengerti apa yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam Wahyu ini? Kiasan-kiasan ini apakah mereka mampu memahami, saudara? Mari kita melihat bersama-sama Laodikia secara geografis, saudara-saudara. Kita dapat melihat Laodikia berada di dua kota, saudara-saudara. Kota yang satu bernama Hierapolis dan Kolose. Dia berada di tengah-tengah, ya. Dia berada di tengah-tengah, ada kota Hierapolis, kemudian ada juga kota Kolose. Nah, kota Hierapolis ini menghasilkan air panas yang mengandung belerang yang bagus untuk kesehatan. Saudara, ada titik di sana ya di peta itu. Dia ada di tengah-tengah. Jadi di sana ada kota yang menghasilkan air panas yang mengandung belerang. Kemudian dari kota Kolose menghasilkan air dingin, air yang segar, air yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk diminum, untuk mandi dan sebagainya. Saudara, saya kembali ke air panas yang mengandung belerang ini, saudara. Kalau saudara pernah mengunjungi daerah pariwisata, ya, di Bali ada satu gunung yang namanya Gunung Agung, ini gunung berapi. Tetapi di Gunung Agung itu tembusannya ke laut muncul air panas, saudara, yang mengandung belerang. Setahu saya, kalau hari libur itu penuh dikunjungi orang-orang, saudara-saudara. Orang mau mandi ke sana karena airnya mengandung belerang. Ada yang gatal mandi di sana. Ada yang kena stroke ringan, saudara-saudara, mandi di sana supaya kakinya lebih kuat. Orang berbondong-bondong datang ke air panas itu karena mau kesembuhan, saudara. Jadi itu yang terjadi kalau air mengandung belerang. Nah, kembali saudara-saudara ke kota Laodikia ini. Jarak air panas dari kota Laodikia ke kota Hierapolis, saudara-saudara, itu kurang lebih 10 kilo. Jadi karena kota Laodikia ini kaya, membuatlah mereka saluran air panas itu alirkan ke Laodikia. Air yang ada di Kolose, air yang dingin, sejuk dan segar yang dibutuhkan oleh masyarakat, alirkan juga ke Laodikia. Supaya kota ini punya air panas, punya air dingin yang menyejukkan. Ternyata saudara-saudara, jarak saudara-saudara yang 10 kilo dari Laodikia ke Hierapolis itu 10 kilo. Sampai di kota Laodikia airnya sudah tidak panas lagi. Airnya sudah suam-suam kuku. Airnya tidak berguna lagi, tidak menyembuhkan lagi. Bahkan air yang segar tadinya itu yang bisa diminum untuk kebutuhan masyarakat bercampur di sana menjadi suam-suam kuku. Nah, saudara, inilah gambaran orang Kristen atau gereja yang berada di Laodikia. Suam-suam kuku, kalau diminum orang bisa mual dan muntah. Tidak berguna lagi. Itulah keadaan orang Kristen pada saat itu yang ditegur oleh Tuhan di dalam jemaat Laodikia. Saudara, dia berkata begini, saudara, di dalam bagian berikutnya. Kelemahan gereja Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, apa akar
permasalahan gereja Laodikia ini. Pertama adalah kesombongan. Mereka sombong secara materi, mereka berlimpah, mereka kaya, mereka beli apapun mereka sanggup. Sombong, merasa bahwa dia memiliki segala-galanya. Bahkan kekayaan itu menutupi saudara-saudara, mereka tidak menyadari dosa mereka, kesalahan mereka. Mereka merasa cukup saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya mereka salah mengenali diri mereka. Aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan tidak menyadari diri. Merasa bahwa kekayaan yang dia miliki itu hasil usahanya. Cukup, saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya orang yang diberkati, saya bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Saudara di sini orang-orang Laodikia, jemaat Laodikia gagal ya, mereka salah mengenali diri mereka. Dan mereka juga tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudara, kita akan melihat gambaran kerohanian jemaat Laodikia. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Alkitab katakan mereka melarat, mereka malang, miskin, buta dan telanjang. Secara rohani mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, mereka buta, mereka telanjang. Bukankah di awal saya ada jelaskan saudara, dia bisa membeli segala sesuatu. Penghasil wol terbagus. Orang baju-baju memakai pakaian-pakaian mewah ada di kota itu. Tetapi Tuhan menyebut mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang saudara. Ada satu bagian firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada mereka. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara, sekali lagi, jemaat Laodikia, jemaat yang kaya. Saudara, jemaat yang kaya. Kalau sekarang saudara kita katakan apa yang paling berharga? Mungkin kita katakan emas paling berharga. Karena apa? Emas, saudara-saudara, bisa dibeli sekarang, lama-kelamaan, saudara-saudara, tidak turun harganya, malah kan naik. Kalau 10 tahun yang lalu saudara beli emas harganya mungkin berapa ratus, sekarang berapa memang harganya. Terus harganya naik. Di sini mari kita melihat saudara-saudara. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli, saudara, supaya engkau membeli daripadaku emas yang murni. Apa maksudnya saudara-saudara? Kenapa disuruh membeli emas yang murni saudara-saudara? Belilah 3 kali. Beli emas, beli baju. Saudara, beli baju putih. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang ditekankan nasihat Tuhan, saudara. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api agar engkau menjadi kaya. Mereka di sini jemaat membutuhkan, mereka perlu menyadari keberhargaan Kristus yang digambarkan seperti emas murni dan teruji, bukan harta saudara. Mereka perlu mengerti bahwa Kristus sangat-sangat berharga. Kristus, saudara-saudara, harta yang paling berharga, itu yang hilang daripada jemaat Laodikia. Kristus adalah satu-satunya harta yang paling berharga, yang harus ditonjolkan, yang harus dimiliki, yang harus dibanggakan oleh jemaat Laodikia. Kemudian yang berikutnya saudara, dikatakan begini, belilah pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, mereka perlu menyadari kehinaan mereka, keberdosaan mereka, agar mereka menerima pengampunan, pengudusan dari Kristus yang digambarkan dengan jubah putih. Yang berikutnya saudara, belilah minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mereka perlu mengubah cara pandang mereka yang keliru saudara, yang digambarkan seperti orang yang buta.
butuh kepekaan secara rohani agar mereka dapat melihat apa yang mereka harus lakukan dan tidak boleh dilakukan. Saudara, kita berhenti sejenak di sini. Di awal saya katakan Laodikia kaya. Baju-baju mewah datang dari sana. Uang berlimpah, mereka beli apapun mereka bisa membeli. Tetapi di ayat ini 3 kali diulangi saudara. Belilah emas yang bernilai. Belilah pakaian saudara, belilah pakaian yang putih saudara. Belilah minyak untuk melumas mata. Saya agak terkejut saudara melihat di sini gambaran ini. Bukankah di Laodikia ini penghasil obat mata, salep mata yang terkenal? Di sini digambarkan bahwa orang Laodikia itu saudara-saudara butuh minyak untuk melumaskan mata mereka, mengobati mata mereka supaya mereka sembuh dari kebutaan secara rohani. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang penting buat saya dan saudara mengerti sebagai anak Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, dengan saudara berada di titik sekarang ini, dengan pekerjaan saudara, dengan usaha, dengan keberhasilan, dengan pencapaian-pencapaian yang Tuhan izinkan saudara capai pada hari ini, sadarilah itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kita perlu mengerti bagaimanapun situasi kita hari ini, entah kita sedang ada masalah dalam keluarga dan pekerjaan, kita harus mengerti pakaian putih itu berbicara pengudusan yang Tuhan berikan dan terus menjaga kekudusan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian belilah minyak. Saudara-saudara, tidak harus kita menunggu. Kita baik-baik, kita berhasil, kita berkelimpahan, kita berkecukupan bahkan berkelebihan. Kita membutuhkan setiap kita. Butuh saudara-saudara kepekaan secara rohani. Agar saya dan saudara mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saudara. Ini 3 hal yang sangat penting yang saya dan saudara harus mengerti. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya tetapi dia hidup di dalam kerohanian yang sangat-sangat terpuruk. Saudara-saudara, di dalam bagian berikutnya firman Tuhan mengatakan begini saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan mengetuk pintu. Yang dibayangkan sekarang jangan pintu hati diketuk saudara. Bayangkan gereja Laodikia. Ya, Tuhan ada di luar pintu saudara. Tidak ada di dalam pintu. Semoga Tuhan menuntun saya dan saudara hari ini. Dan betul-betul kita dipimpin, dimengerti akan bagian ini. Kalau lihat konteksnya, Tuhan tidak ada di dalam gereja. Yang ada adalah orang-orang kaya dengan kemewahan mereka. Tetapi kalau hari ini saya mau katakan jemaat Laodikia ini sedang tertidur secara rohani. Mari bayangkan gerejanya kita saudara. Gambaran gereja Laodikia, kita bayangkan Tuhan rindu melawat jemaat Laodikia. Bayangkan GKKA Panakukang. Saya tidak katakan Tuhan tidak ada di dalam gereja. Tetapi yang ingin saya katakan Tuhan ingin melawat umatnya saudara. Kalau boleh katakan Tuhan ingin masuk, melawat mereka. Ingin hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin bersekutu dengan mereka. Jadi walaupun jemaat Tuhan yang ada di Laodikia gagal, buta secara rohani, Tuhan tidak membuang mereka. Tetapi Tuhan terus datang dengan kasih-Nya. Yang ingin saya tekankan, Tuhan ingin melawat saya dan saudara. Dia ingin hadir di tengah-tengah kita. Bahkan ingin berbicara, bersekutu dengan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ya hari ini, kita berhenti sejenak.
Bersyukur kita masih ada. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bersyukur untuk pencapaian-pencapaian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara menikmati apa yang dinikmati hari ini. Masih bisa makan, masih sehat, masih bekerja, masih bisa sekolah. Kadang-kadang sekali-sekali kita masih bisa berlibur, saudara. Itu anugerah Tuhan. Sadarilah itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu dari Tuhan. Dan saudara, Tuhan rindu agar saya dan saudara terus menjaga kekudusan hidup kita. Mengerti apa yang namanya kekudusan. Mengerti apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Karena saudara-saudara, hari-hari ini kita diberikan kesempatan, kita harus berjuang. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama-sama. Tuhan rindu kita menikmati keintiman dengan Tuhan. Doa saya, kerinduan Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Di mana kita tinggal, bagaimanapun situasi yang kita lewati. Kita selalu intim. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mengenal kehendak Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan datang melawat kita. Izinkan Dia berbicara kepada kita pada hari ini. Agar saya dan saudara mengerti tentang anugerah Tuhan. Kalau selama ini mungkin ya di dalam pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, ya kita berbangga, hampir-hampir kita melupakan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan menolong. Agar di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita menyadari bahwa Tuhan bekerja karena Tuhan, saya ada, kita ada karena Tuhan. Kemudian teruslah saudara-saudara, terus bangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara dalam diri kita. Biarkan, izinkan Tuhan berbicara dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memikirkan bersama-sama satu hal. Kalau berbicara saudara-saudara dengan perenungan kita pada hari ini, saudara-saudara, kita mau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Merelakan hati kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Saya mau mengutip saudara, bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Lukas pasal 18. Ketika saudara-saudara orang-orang Farisi datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dia berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti mereka. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku tidak seperti pemungut cukai dan sebagainya saudara. Dia datang seperti itu. Tetapi saya rindu saudara mengikuti teladan pemungut cukai. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia memukul dirinya saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak berani menadahkan tangannya. Dia tidak berani menatap ke atas, menadahkan tangannya datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku orang berdosa Tuhan. Saya orang malang, orang yang jahat, orang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Datang seperti itu, ternyata Tuhan katakan, Tuhan berkenan kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, setiap hari kita berperang dengan dosa. Hal yang musuh kita, hal yang berat, yang paling berat kita alami adalah masalah dosa. Kadang-kadang tidak sadar saudara, dosa itu bisa melintas, kesombongan itu bisa melintas. Kita membanggakan diri, kita membandingkan mungkin ya, saya tidak seperti, saya lebih baik dari dia. Perasaan itu ada, bisa menyelinap. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, saya di sini. Saya tidak tahu saudara, suasana hati saudara pada pagi hari ini seperti apa. Mungkin saudara datang dengan beban pergumulan, mungkin saudara datang dengan ucapan syukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin menekankan saudara, Tuhan tidak menunggu saudara dan saya
hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan, baru kita memikirkan masalah-masalah rohani. Itu harus ada keseimbangan, kita bekerja sekuat tenaga kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Mari pikirkan kehidupan kerohanian kita. Di dalam segala situasi keadaan apapun yang saudara, Tuhan izinkan saudara bekerja, jaga kekudusan hati. Jaga kekudusan pikiran kita. Jaga di tempat kita bekerja seperti anak-anak Tuhan yang sewajarnya. Dan kita minta kepekaan dari Tuhan agar kita memiliki mata rohani yang tajam, bisa melihat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehubungan dengan ini saudara-saudara, sehubungan dengan salep, ya, salep mata orang Laodikia, ya. Dia penghasil salep yang terkenal, yang menyembuhkan di zaman itu. Tetapi Tuhan luar biasa menjelaskan firman-Nya. Betul-betul gambaran itu, kamu itu harus beli salep gitu ya, supaya matamu dioles, dicelekan. Saya butuh salep, saudara. Kita butuh salep supaya mata kita bisa melek, saudara. Meleknya apa? Melihat apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kadang saudara untuk melakukan sesuatu kita hitung-hitungan. Saya lakukan sesuatu karena dia begini. Tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Kiranya Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara pemahaman-pemahaman yang benar. Dan ketika saudara bersaat teduh, saya percaya kita semua sedang berjuang dengan saat teduh kita, saudara. Mari kita minta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, waktu saudara mau baca firman, waktu saya mau baca firman, Tuhan berbicaralah Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan sampai kita saudara-saudara hidup kita seperti suam-suam kuku. Air yang tadinya yang dihasilkan mengandung belerang, saudara. Ternyata tidak berguna lagi. Karena apa? Karena belerang itu sudah tidak ada artinya lagi, sudah tidak berguna, sudah tidak membawa dampak apapun, saudara. Tuhan menolong kita merelakan hati dan bertobat. Relakan hati kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Tuhan, apa yang perlu saya selesaikan di hadapan Tuhan, tolong saya selesaikan sekecil apapun. Jangan biarkan dosa itu menyelinap di hati kita. Sedikit iri hati, sedikit kemarahan, sedikit kekecewaan, apapun itu saudara. Jangan menghilangkan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Dan saudara, mari kita jadi, kalau kita persembahkan kehidupan kita, jadilah air yang segar. Saudara, jadi air yang segar yang bisa memuaskan orang lain. Kalau jadi air panas yang mengandung belerang, jadilah pribadi yang dapat mengobati orang lain, yang dapat mengobati luka orang lain, yang dapat menyembuhkan orang lain. Karena Tuhan memakai saya dan saudara. Persembahkan hidup kita, persembahkan waktu kita, persembahkan talenta kita. Jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah